Halo, selamat pagi rekan-rekan. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan dari semalam sampai pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan hari yang baru tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti renungan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Rekan-rekan teruna, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 18 ayat yang pertama sampai 19 yang mengatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluk, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, dan pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lainnya mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Sobat teruna, dari kalian ada nggak sih yang pernah melihat penayangan peristiwa tentang penangkapan seseorang oleh pihak berwajib? Bagaimana reaksi orang tersebut? Ada yang melakukan perlawanan, menolak, dan merasa ketakutan. Dan reaksi itu muncul karena adanya rasa bersalah. Nah, kisah tentang penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebenarnya sudah kita ketahui ya sejak kita masih berada di pelayanan anak. Kesaksian dalam Yohanes 18 ayat yang pertama sampai 19 memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus yang telah mengetahui waktunya akan tiba mempersiapkan diri untuk proses kematian melalui penyaliban. Dia bersama para murid pergi ke Taman Getsemani yang letaknya berada di lereng Bukit Zaitun. Yesus pergi ke tempat itu bersama para murid-muridnya termasuk Yudas untuk berdoa. Yudas tahu tempat itu
dan dengan sangat mudah untuk menemukan Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani itulah ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, Yudas datang bersama pasukan prajurit dan menjaga bait Allah lengkap dengan senjata untuk menangkap Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Sambil bergerak maju, lalu Tuhan Yesus menjawab, "Akulah dia." Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak takut sedikit pun dengan apa yang akan dialaminya. Yang pertama, Tuhan Yesus tahu bahwa dia tidak bersalah. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu bahwa inilah rencana Bapa. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Rencana yang kekal, karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Sobat Teruna, saat ini tidak sedikit pun orang yang takut, gentar, dan lari dari hadirat Tuhan, manakala tekanan hidup bertubi-tubi datang menerpa. Mereka berputus asa, pesimis, bahkan berkompromi dengan apa yang ditawarkan dunia. Mereka inilah yang tidak mau taat untuk hidup dalam rencana Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Rekan-rekan, renungan kita pada pagi hari yang telah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Mu kami telah selesai merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar lagi kami juga akan memulai aktivitas kami. Biar Tuhan memberkati aktivitas kami dari pagi sampai ke malam nanti. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sobat Teruna, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.